Presiden RI ke-7 Joko Widodo disomasi terkait dengan tudingan adanya orang besar di kasus ijazah. Lantas apa respon pihak Jokowi terkait dengan somasi yang dilayangkan tim Roy Suryo CS? Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung dengan daring dengan Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu dan Mas Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi. Selamat sore Bapak-Bapak, saya selalu keduanya. Mas Roy, Ya, Bang selamat Ade, sore semuanya. cerah Bang sekali Ade, selamat nampaknya sore. Sore Bang, mukanya hari ini, selamat segar. sore CNN. Oke, saya langsung ke Bang Ade. Bang Ade, sudah menerima Iya. fisik somasi yang dilayangkan oleh Bang Roy ini ke tim Anda? Kalau terkait fisik yang dilayangkan Bang Roy, itu kalau kami ya, karena kami ini bukan bagian dari tim kuasa hukum ya, tetapi kami pelapor dari Pak Roy Suryo CS. Namun saya belum mendapatkan kabar dari teman-teman sejawat yang berada di Solo. kuasa hukum Pak Jokowi ya di Solo. Oke. Dan itu belum ada. Tapi kalaupun ada, ya sebenarnya buat apa somasi itu sebenarnya ya? Somasi itu kan bila mana sesuatu yang kita anggap satu pelanggaran hukum atau ada sesuatu yang wan prestasi, baru kita melayangkan somasi. Nah ini saya bingung somasinya dalam rangka apa ini? Dalam Oke. rangka ucapan yang dikatakan ada orang besar atau seperti apa? Bingung juga kita. Somasi ini seperti apa gitu loh. Oke. Bahkan untuk diarahkan untuk mencabut, saya dengar ya di berita, diarahkan untuk mencabut ucapan dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu kita bingung juga. Nah yang tahu kan Mas Roy ini, apa sih sebenarnya maksud dari somasinya itu? Oke, langsung jawab Mas Roy. Ya, jadi clear ya. Artinya begini, jangan sampai Joko Widodo ini hasilnya janjinya sudah mau ngomong cucu di Solo, malah bikin gaduh lagi. Ini kan bikin gaduh. Tanggal 25 Juli tiba-tiba mengeluarkan insinuasi sebenarnya, ya halu ini ya. Mengeluarkan ada orang besar di balik perjuangan ilmiah kami. Makanya perjuangan ilmiah ini kan kami wujudkan dengan ada buku 500 halaman pada tanggal 17 Agustus. Dan kita CNN undang Mas Ade ini. Karena kemudian statement orang besar itu disambut oleh Mas Ade ini ya waktu di TV yang lain dengan menunjukkan baju. Nah ini jadi baju dulu. Nah, akhirnya partai Demokrat salah satu partai kemudian berkomentar dan bahkan Pak Syarif Hasan waktu itu menyatakan kalau tidak kemudian verifikasi kan partai itu berikan gugatan. Ya, jadi saya kira apa yang dilakukan Joko Widodo ini sangat-sangat tidak elok ya, sangat-sangat tidak bersifat negarawan. Ya, udah deh, sudah itu harusnya benar-benar ngomong cucu saja gitu loh, nggak usah terlalu banyak tingkah pola. Ini malah berulah dan baru diklarifikasi tanggal 1 Juli, artinya sesudahnya. Dan klarifikasinya pun nggak jelas, artinya klarifikasi hanya kepada satu partai. Baik. Klarifikasi kepada itu bukan Pak SBY. Nah, padahal kan sudah digaduh. Jadi menurut saya tidak elok Mas gitu, ada orang yang suka bikin gaduh dan suka membuat mecah belah anak saya kayak gini. Makanya kami dari tim advokasi kriminalisasi kepada aktivis dan akademisi melayangkan surat somasi, dan surat somasi itu seharusnya ya itu sudah diterima di Solo ya di Jalan Kutai Utara karena sudah dikirimkan sekitar 5 hari yang lalu. Jadi mestinya sudah sampai karena 2 atau 3 hari biasanya sudah sampai. Gitu Pak jelasnya. Oke, langsung jawab Bang Ade, siapa orang besarnya yang dimaksud berbaju biru? Jadi begini, terkait baju biru yang saya kenakan, kemarin saya klarifikasi di sini, bahwa baju biru yang dimaksud itu bukanlah saya menyebutkan bahwa itu adalah satu partai politik. Nah ini yang kadang-kadang digoreng-goreng nih. Mas Roy kan juga cenderung berbaju biru, iya kan? Jadi gini loh, jangan kita menggoreng-goreng. Sekarang baju hitam saya, karena di Pemarang. Sekarang baju hitam, makanya. Artinya gini, saya tidak menyebut ke satu bendera partai, namun kalau ada yang merasa bahwa itu tersinggung ya, atau salah satu partai tersinggung, ya mohon maaf, tetapi kalau saya secara personal, saya selalu melihat adalah orang. Karena ya diindikasikan juga Bang Roy kan juga sering memakai baju biru. Dan Bang Roy ini saya anggap adalah petarung yang betul-betul
dari awal dari tahun 2020. Oh iya, Petarung. Itu udah mulai Petarung, Mas Ade. itu udah mulai mempermasalahkan persoalan ini gitu loh. Dikatakan apa? Dikatakan pasti masuk jadi tersangka. Nyatanya teman kita malah jadi terpidana dan hari ini dikejar sama kejaksaan. Nah, gimana? Oke. Jadi Itu gini, sih Mas, saya itu. cuma pengen menyampaikan satu hal di sini, Mas Roy, bahwa saat ini kita tidak berkonsentrasi pada persoalan di mana menarik-narik partai, kemudian orang besar, tetapi kita Justru berkonsentrasi. yang bawa itu, nyatanya ada yang tersinggung loh. Ketika Mas pakai kan baju itu. biru menyebutkan, kan sahabat-sahabat saya di partai lama saya, di Demokrat kan terus jadi keberatan gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau teman-teman Demokrat keberatan. Itulah. Justru itu saya bilang. Tapi ya semua kembali kepada statement dari Jokowi sendiri, Mas. Jadi artinya kembali dari Jokowi, makanya Jokowi disesi. Tapi saya Mas Roy, berbicara sekarang. Tapi saya ke Mas Roy, Bang Ade. Tapi kenapa harus somasi? Kan ada jalur hukum. Kenapa harus lewat somasi? Loh, justru itu. Justru kami itu halus banget. Kami nggak langsung nuntut. Jadi kami somasi dulu. Somasi bertanya. Somasi, Joko Widodo maksudmu apa? Bilang-bilang orang besar itu kan bagus. Kalau itu dijawab, ya mungkin kalau banyak proper itu selesai. Daripada tiba-tiba nuntut, tiba-tiba kayak Bang Ade dan kawan-kawan ini, ya kemudian kayak si Plester itu, nuntut asal sendiri dia. Jadi gini, saya menjawab persoalan yang mungkin Mas Roy sampaikan di sini bahwa ketika persoalan politik ya itu sejogjanya ya idealnya diselesaikan dengan persoalan politik. Terus kemudian persoalan hukum itu sejogjanya kita selesaikan dengan hukum. Artinya orang besar politik Pak hukum. Artinya begini, kalau terkait ucapan bahasa palsu itu teknis, itu harusnya diselesaikan teknis juga. Sebentar Mas Roy, kita dengarkan. Bang Ade silakan. Joko Widodo, ya kalau saya melihat secara personality saya, pribadi saya, bahwa ketika ada ungkapan seperti itu, entah itu grand design dan lain-lain sebagainya, bahwa itu adalah pernyataan-pernyataan politik yang tentunya akan diselesaikan dengan cara-cara politik. Kan begitu. Nah, kalau terkait persoalan hukum, tentunya kita selesaikan dengan ranah hukum. Nah, sekarang ini sudah naik penyidikan. Naik penyidikan, artinya mari kita ikuti. Dan Bang Roy, saya yakin betul ketika tidak didalami dan memang tidak ada unsur pidananya, maka saya yakin betul itu akan di stop juga kok gitu loh. Tidak akan mungkin terjadi sesuatu gitu loh, Mas Roy. Jadi sekarang masalahnya somasi biar Jabar sampaikan Pak Ade, kalau Pak Ade kan lebih dekat ke Jokowi. Sampaikan ke Pak Jokowi, tolong tuh ada somasi, jawab. Ya, kalau nggak dijawab nanti ada konsekuensi hukum. Jadi gini gitu Mas aja, gampang. Persoalan somasi itu bila memang sesuatu itu ya memang ada unsur-unsur yang diduga itu dilakukan tindak pidana, Mas Roy. Jadi saya rasa ada tindak pidananya, bikin kisruh masyarakat. Dan tim kuasa hukum Mas Roy. Yang saya bisa sampaikan kepada Mas Roy adalah saat ini kita melihat ya Pak Prabowo dan Mas Gibran saat ini sudah melakukan sesuatu yang baik ya kemarin dengan amnesti dan abolisi ya. Itu lain lah. Ini kembali ke Jokowi aja deh. Jokowi yang harus jawab somasi. Kalau persoalan Pak Jokowi kita ikutin. Nah sampai saat ini proses hukum sudah berjalan. Nah saya juga kemarin kan Mas Roy lihat saya juga ikut diperiksa lagi tuh Mas Roy. Nah, diperiksa. Tapi Bang Ade. sekaligus ucapan Farewell Party itu untuk si Plester itu ya. Bang Ade. Mas Roy ini tendensinya pribadi nih Mas Roy ini. Pertanyaan berikutnya Bang Ade. Bang Ade. Sama. Kemarin diperiksa di sebentar Mas Roy. Banget tuh ya. Pribadi Pak Jokowi akan meminta maaf, mencabut pernyataan tersebut atau bagaimana Bang Ade? Tetap tidak akan menjawab tidak ada somasi ini. Orang pun yang disinggung oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Hak beliau menyampaikan perasaannya, individunya, cara berpikirnya, bahwa dia juga adalah bukan orang kemarin sore, dia juga adalah politisi. Artinya dia lahir juga karena politik.
Namun itu semua dikembalikan kepada Bapak Jokowi. Kok ada orang Ya, udah ada. maksa Tunggu nih, deh. sebentar Mas Roy, udah Tunggu- maksa tunggu sikap memperlihatkan deh. ijazahnya dengan intimidate yang saya Oh, anggap itu undang-undang. perilaku Itu undang-undang intimidasi. keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun Intimidasi itu 2008. Mas Roy, Jelas banget. berbeda. Ya, Informasi publik Anda clear bisa banget dapatkan melalui itu. KIP, ya Komisi Ya. Informasi. Udah, Ajukan nggak surat usah, dulu. jelas pasal 18 Ajukan jelas surat ada. dulu ke KIP, kemudian nanti Nggak usah, apakah nggak usah, ini itu jelas. ini pantas Dia atau pejabat tidak publik untuk nggak? dibuka Karena gitu dia loh, pejabat apalagi publik, terkait maka ijazah, dia Oke. harus tunjukkan. gitu loh. Maksud Dia saya nggak ngaku pejabat bahwa publik ini sih. adalah intimidasi. Saya menganggap ini intimidasi Mas Roy. Mas Roy. Intimidasi memaksakan Oke. sesuatu untuk Nggak melihat ada intimidasi. ijazah orang lain. Mas Roy, nanti Itu. jika Pak Jokowi tidak akan ada. meminta maaf, tidak mencabut pernyataannya, bagaimana kemudian somasi ini? Ya, Tidak nanti direspon. akan ada tindak lanjut dari somasi itu. Nanti tim kuasa hukum kami ya, tim advokasi untuk anti kriminalisasi akademisi aktivis, nanti akan meneruskan dengan langkah hukum yang lain. Karena jelas lah, ini membuat duh. Ya. Apakah ini Mana jangan-jangan presiden ada presiden agenda Jokowi memperlama kasus ini sebenarnya? Itu loh. Fokus saja ke Polda mungkin ya, Iya, Bang bikin- Mas Iya Roy. harusnya mau Ya, fokus bikin ke Polda gaduh lah. Metro. Kita lihat saja nanti. Persoalan jangan Nah. membuat persoalan-persoalan baru, menarik-narik persoalan baru Ya, yang justru sebenarnya itu. tupoksinya salah. Jokowi gitu lah loh. yang bikin persoalan baru, ditambah oleh Mas Ade dengan nambahkan warna. Jokowi itu yang bikin persoalan baru. Ya, Tapi- Mas Roy, dia saya madep aja tidak pernah ngomong menyebut cucu aja, nggak partai usah Mas terlalu Roy. banyak. Jangan diarahkan. Bang Ade. Lo memang Bang ada Ade. partai, tapi kan ada partai yang kemudian jelas-jelas tersinggung ya. Bang Ade. Jadi gini, Oke. kalaupun ada yang tersinggung, Awalnya sekali dari lagi situ. saya katakan, saya tidak pernah menyampaikan bahwa salah satu partai. Kalau ada yang merasa, ya mohon maaf. Tetapi saya ya udah, simpulkan nanti bahwa itu tunggu adalah lah. orang. Jokowi masih dulu. Oke, Biar Bang Ade. Itu urusan Mas Roy dengan Oke. dengan Bapak ya. Oke, berikutnya Iya. pertanyaan saya Bang Ade. Bantulah biar Lakukan dia upaya pecah. Oke, orang besar tersebut mendanaikah, menunggangi semua ini? Nah itu, ayo. Nah, kalau persoalan itu saya tidak pernah mengucapkan hal-hal demikian. Oke. Namun tidak ada satu orkestrasi itu. Kalau di dalam dulu di zaman saya mahasiswa dulu, Mas, itu artinya selalu kita sampaikan kalau nggak ada logistik ya mana bisa ya kan. Logika Ya, tanpa tapi logistik itu nggak jangan jalan. nambah-nambahin Mas Roy, persoalan logika tanpa logistik nggak jalan kan Mas Roy? Nah ya, saya nggak pernah mikir logistik. Itu pikiran Anda aja. Iya, Nah, yang ya, jelas, saya yang jelas berpikiran kasih personal logistik saya. itu sahabat. Personal saya. Kasih Ya, kasih personal logistik saya. sahabat kita yang baru masuk tuh kasihan tuh, kasih logistik aja tuh. Ah, ini nyerang pribadi, Mas Oke. Roy. Mas Roy Oke, nggak fokus boleh gitu. ke pertanyaan Nanti tadi, Bang Ade. bertemu aja Ya. langsung. Konten di luar tuh nyerangnya pribadi semua pakai poster-poster di belakang tuh apaan Oke. tuh kudet banget itu. Ya ya itulah. Allah Maha Besar, karma ada. Benar ada berarti ya Tunggu. yang Kebenaran menyokong adalah logistik kebenaran, itu Mas Roy. Kita mendanai buktikan Bang nanti Ade. di pengadilan Mas Roy bahwa apakah benar apa yang dimaksud dengan penelitian minor ya. Wah, minor apa? Enggak ada, nanti jawab aja dengan buku. Kita nulis buku dengan ilmiah itu, Mas. Oh ya Gitu. sudah, artinya Jadi kalau gini, nggak bisa kita jawab buktikan buku, di ya. pengadilan nanti Mas Roy ya. Oke. Iya, Ini lihat somasi. aja. Lihat aja pengadilannya nanti biar diatur. juga. Mas Roy, nanti somasi ini Baik batas atau enggak? waktunya kapan? Sampai kapan ditunggu? Ada di surat itu ada. Ya, ada batasnya. berapa lama? Jadi Sampai kapan? Mari kita tunggu bersama. Mhm. Ya, ada waktunya. Oke. Saya panjang banget somasinya, jadi biar nanti tim kami yang akan menegaskan. Ya, lagi. menegaskan termasuk Anda juga mempersiapkan kado spesial. Ini apa maksudnya setelah somasi? Iya. Kado spesial supaya artinya orang bukunya mengerti tuh. yang kami lakukan adalah murni ilmiah. Jadi kalau kami ilmiah, buku jawab dengan buku. Jadi misalnya nanti UGM mau jawab silahkan, Jokowi mau menjawab silahkan. Misalnya mau jawab, oh ya gitar listrik dibeli waktu KKN pada desa yang nggak ada listriknya. Penjelasannya gimana? Oke. KKN tahun 83 atau 85, penjelasannya gimana? Nggak ada lembar pengesahan, skripsi bisa lulus, pengesahannya gimana? Nah itu harus ada jawabannya Jadi- semua. Jadi ilmiah Jadi jawab ini dengan yang ilmiah. sampai saat ini Mas Roy, yang ada di benak saya Mas Roy sebagai adiknya Mas Roy, sebagai orang yang lebih muda dengan Masku ini, saya mau bertanya Mas Roy, yang tidak pernah terjawab Mas Roy, ini sebenarnya yang bisa mengatakan asli atau tidak satu ijazah itu siapa sebenarnya, UGM kah atau siapa gitu loh Mas Roy? Itu Ya yang UGM aku nggak tak jelas. Oke, UGM biar jawab. UGM dengan UGM tidak pernah jawab dengan bukti kok.
Oke. UGM hanya jawab dengan keyakinan. Sudah dijawab nanti lihat aja pada deh. saat diperiksa Mas Roy. Ya, Sudah pemeriksa dijawab. juga nggak transparan. Dan hasil baru dari Ombudsman, supaya semua orang ngerti ya pemirsa CNN, Ombudsman mengeluarkan statement bahwa mereka yang hadir pada gelar perkara ternyata tidak mendapatkan kabar, tahu-tahu diputus begitu saja oleh Barreskrim. Jadi Ombudsman akan menyatakan keberatan, insya Allah akan menambahkan Ombudsman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu yang mengawasi kepolisian. Jadi Ombudsman akan mengeluarkan statement juga. Oke. Ada sedikit saya tambahkan Mas Roy. Ada sedikit. Jadi makin jelas. Ada sedikit saya tambahkan Mas Roy bahwa ya kenapa saya bilang bahwa sudah dilakukan oleh UGM pernyataan itu pada saat gelar perkara khusus pemeriksaan terhadap UGM nggak ada. UGM tidak hadir pada gelar perkara yang pertama. Sebentar Mas Roy, silakan Bang Ade. Ya. Bukan, berdasarkan humas dari yang saya lihat, yang saya Nah, Mas hanya lihat, saya pada saat Mas hanya lihat dan dengar testimonium di Auditu. Saya ikut UGM nggak ada. Sudah dinyatakan oleh UGM dengan bukti-bukti yang otentik. Terus pernyataan UGM Nggak pada ada, saat buktinya nggak ada. Jadi masyarakat Indonesia dikasih narasi saja. Enggak lah. Kita jujur lah. Kita jujur aja. Kalau UGM nggak jujur ya biar nanti masyarakat juga tahu lah. Kalau fair juga menerima biar masyarakat juga tahu bahwa kenapa ya semua jujur. Karena sudah ada kembali ke persoalan Mas. Gitu makanya somasi jawab supaya Jokowi gitu jujur siapa itu orang benar. Itu. Oke, terakhir Bang Ade. Dan semua juga jujur. Termasuk Sylvester itu juga harus jujur. Kalau memang masuk ya masuk aja ke tahanan ya. Oke. Itu bukan ranah kita Mas. Baik. Bukan ranah kita. Terakhir Bang Ade. Kemarin temannya ada ya sahabat. Oke, ini kasus ijazah palsu ini. Masuklah. Ya, sebentar Mas Roy. Terakhir ke Bang Ade. Kasus ijazah palsu ini murni hukum atau muatan politik? Jadi gini, kalau berbicara murni hukum tentunya ini pasti persoalan hukum. Oke. Ya, itu sudah pasti persoalan hukum. Kalau saya melihat terkait persoalan ijazah palsu. Namun kalau ditanyakan sudut pandang dari seorang politisi seperti Bang Roy Suryo atau Mas Roy, saya sudah bukan politisi, berbeda. Mas. Jangan salah. Ya kan, kalau saya pribadi ini murni masalah saya sudah hukum. bukan politisi. Udah 5 tahun. Benar, Mas Roy janganlah. Mas Roy jadi aku udah 5 tahun pamit dari partai, aku udah saintis, sudah bukan politisi lagi. Salah. Baik. Oke, terakhir Mas Roy. Iya. Ya, closing statement Anda. Ya, closing statement saya gini. Jadi apa yang dilakukan kami itu, somasi itu adalah supaya seseorang tidak asal celometan. Ya, ini ada bekas presiden malah celometan, nuding-nuding orang lain, ini sangat tidak bagus ya gitu. Udahlah, konsentrasi aja dengan penyakitnya, konsentrasi aja ngomong cucu, nggak usah terlalu banyak celometan, komentar. Maka ketika celometan terus disambut oleh para termul-termul ini, jadi gaduh kan gitu. Nah, karena kegaduhan itulah makanya disomasi. Itu. Baik, kita tunggu nanti respon dari tim Pak Jokowi terhadap somasi ini. Kita tunggu. Kita ketemu. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Ade Darmawan, Bang Ade, Sekjen Pradi Bersatu, dan Mas Roy Suryo, penggugat ijazah Jokowi. Selamat sore. Terima kasih.